Sebetulnya saya merasakan ini setelah suami saya meninggal. Benar. Mungkin seminggu setelahnya, itu badan saya terasa dingin, dada sesak, dan itu sering kali terasa. Dan kalau malam itu terasa dada itu ada yang injak, sehingga saya itu lemas sekali. Jadi akhirnya saya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Marna, ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuh Ibu Marna, ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Marna, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Berikanlah kesembuhan pada Ibu Marna, ya Allah, amin. Ampuni dosa musyrik Ibu Marna, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Marna bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Marna kepadamu, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Ibu Marna kayaknya memang dia berpikir untuk mau menyelesaikan bagaimana caranya sembuh itu kuat sekali, tetapi bingung nggak ada solusinya. Nah, pada waktu bingung nggak ada solusinya itu kerajaan jin masuk ke kepalanya itu kuat sekali. Ada putus asa, udah bingung dan sebagainya itu kuat sekali. Sehingga itu yang dicengkram paling kuat. Sebenarnya kakinya iya, tapi kaki saya lihat saya yang merentahin biasa itu sudah keluar dia, sudah bagus. Nah, yang di kepala ini itu harus dikuatkan dengan akidah. Dikuatkan dengan iman sebenarnya. Makanya jangan orang pinter, saya dari tadi bilang jangan orang pinter itu biar masuk ke otaknya Ibu Marna, memang nggak boleh orang pinter, musyrik. Yang jelas ibadahnya nggak diterima nanti sama Allah Ta'ala. Apalagi tadi udah bawa-bawa sabuk yang seperti itu akan menjadikan sabuk itu dipakai untuk sholat lagi mamanya. Janganlah dipergunakan seperti itu ya Bu Marna. Jadi yang di kepala ini mencengkeram, tapi insya Allah ini proses keluar. Paling nanti beberapa menit atau beberapa jam ringan insya Allah. Kakinya enakan Bu? Alhamdulillah, makanya jangan kurang pinter dah. Jangan yang aneh-aneh aja ya. Ini Pak Ustadz menyarankan sholat taubat juga atau bagaimana? Sholat taubat itu memang sebagian ulama tidak menyarankan. Okay. Tidak menyarankan. Jadi mending taubat aja, taubat biasa, mohon ampun. Itu kan taubat ya. Mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa musyrikku yang sering aku lakukan kayak tadi. Mohon ampun. Mudah-mudahan kalau sekarang dikerjakan terus sampai meninggalnya Ibu Marna, karena kita tidak tahu doa mohon ampun kita mana yang diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi kita tidak tahu. Jadi kemusyrikan itu memang sulit untuk diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya saya minta Ibu Marna mohon ampun aja terus menerus, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah nanti melihat keteguhan, ketulusan, keikhlasan, tidak melakukan perbuatan musyrik. Nah itu baru mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa musyriknya Ibu Marna ya. Saya tuh bisa merasakan Bu Marna, Pak Ustadz tuh jujur saya melihat Pak Ustadz kecewa sama Ibu. Ibu sudah tertutup ya. Insya Allah Ibu muslimah yang baik, tapi Ibu masih tergoda dengan rayuan dukun atas penyembuhan Ibu ya. Tapi boleh nggak Ibu buat janji lah, dalam hati juga nggak apa-apa. Ibu janji nggak akan tergoda lagi dengan apapun yang dukun tawarkan. Ini benar-benar terakhir dan Ibu lakukan penyembuhan sendiri di rumah. Dengan tadi kata Pak Ustadz kan akidah. Janji, coba janji dulu biar nggak tergoda. Buat sebagai benteng aja nih. Ya, yuk. Saya berjanji nggak akan ke orang pinter lagi. Saya akan selalu beribadah. Mohon ampun sama Allah. Amin, amin. Ya, ingat disaksikan seluruh orang di Indonesia. Jadikan itu sebagai benteng. Buat Ibu untuk nggak melangkahkan sekalipun kaki Anda ya Bu ya. Untuk ke tempat-tempat yang penuh maksiat ya Bu. Apalagi musyrik seperti itu ya. Insya Allah Ibu cepat sembuh ya. Amin. Ya, silakan Ibu. Pak Ustadz, makasih. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberitahu oleh tim saya ternyata Syakira punya sixth sense. Betul? Wow. Kamu sendiri pernah berinteraksi nggak dengan sang penjaga tadi? Kalau untuk interaksi sih paling cuman kayak
diliatin doang kan. Cuman kalau untuk ngobrol nggak semua sih. Nggak semua. Oke, sampai seberapa jauh kamu bisa melihat dunia lain sih Syakira? Waktu itu karena dari bawaan keluarga ya, salah satu bawaan keluarga, terus dari SD juga. Cuman udah berapa kali juga diobatin juga, maksudnya kayak mama aku kan juga bisa obatin kan. Oke. Gitu, maksudnya kayak dikasih, maksudnya supaya tenang juga. Oke. Terus cuman akhir-akhir kalau misalnya aku kayak capek atau sering ngelamun gitu, kadang suka kayak gitu, suka ada gitu. Semakin kuat bisa ngelihat ya kalau lagi Iya. capek atau ngelamun ya. Suka. Berarti dari kecil punya imaginary friend gitu. Kalau untuk friends sih enggak, cuman kayak makhluk gitu lah, makhluk yang maksudnya kayak gitu. Contohnya apa aja Pak makhluk yang pernah dilihat? Yang pernah aku lihat. Aha. Banyak, lumayan banyak sih, ada kayak anak kecil, tapi kayak laki-laki gitu, anak kecil. Terus kayak hewan, kayak monyet, cuman matanya merah. Oh, monyet matanya merah Iya. ya? Terus kayak ada cewek tinggi banget gitu. Cewek tinggi banget, Iya. Terus sama kayak ada kucing hitam. kucing hitam. Iya. Yang dampingi Syakira ini wujudnya berubah-berubah atau satu wujud sih Syakira? Berubah-berubah. Berubah-berubah. Iya. Kasian juga ya Pak Ustadz. Ini ternyata kalau dilihat dari turunan banget ya Pak Ustadz ya, jadi bisa melihat. Gitu. Iya emang. Jadi yang dilihat Mbak Syakira anu aja, jin yang memang beda-beda aja, yang apa namanya, kayak tamu gitu aja. Jadi bukan yang penjaga sebenarnya yang dilihat Mbak Syakira. Bukan penjaga, Bukan cuman penjaga sih, dia- tamu aja, tamu. Dia suka. Jadi kayak kalau misalnya dia mau nunjukin ke ini doang yang lihat dia gitu. Iya benar. Gitu. Hanya Yang nunjukin sana, ada yang lain gitu gitu. di situ. Syakira, pertanyaan terakhir Kak Robi sebelum ketemu narasumber selanjutnya. Pernah nggak lagi tidur sendiri, tiba-tiba ada yang nemenin Kalau maksudnya nemenin. di tempat tidur gitu, makhluk atau Makhluk gitu. apa, dan kamu tahu gitu, dan kamu kayak mau ngapain bingung. Iya tahu. Pernah. Aduh, bentuknya Cuman apa? waktu itu kebetulan ada saudara kan, juga dia bisa ngeliat gitu. Jadi awalnya aku dibangunin sama saudaraku. Ya habis itu dia kayak di depan kaca cermin gitu. Kebetulan di kamar aku tuh cerminnya tinggi gitu. Laki-laki, perempuan, besar? Perempuan. Jadi dia Perempuan. ngeliat ke kaca, terus pas aku bangun, aku ngeliat ke cermin. Terus dia matanya putih Besar. semua, besar. Putih semua. Iya, Putih semua. putih semua, terus pupilnya kayak kecil juga gitu. Waduh, Terus dia langsung keluar lagi. Dan kebetulan tuh rumah aku tuh kan pintunya tuh kalau dibuka tuh bunyi ya. Jadi bunyi. Terus dia ke atas. Terus aku ikutin sampai atas. Terus Syakira senyum-senyum pagi-paginya, aja gitu ya? pagi-paginya aku cerita ke papaku kan. Terus papaku kayak nggak percaya kan, nggak percaya. Terus aku cerita ke mama. Kata Terus mama nggak apa-apa? mamaku udah tahu, udah pernah juga lihat. Cuman emang di rumah itu emang ada dia. Oke, nah untuk yang satu ini, narasumber kita selanjutnya, ia melakukan sebuah metode pengobatan dengan sebut sajalah paranormal yang katanya mengeluarkan belasan jarum dari tubuhnya. Ini dia narasumber ketiga. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung sama Mas Robi. Nah, silakan perkenalkan diri ke Pak Ustadz dan sini lebih dekat lagi dan ceritakan apa kisahnya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya saya merasakan ini setelah suami saya meninggal. Benar. Mungkin seminggu setelahnya. Itu badan saya terasa dingin, dada sesak. Dan itu sering kali terasa. Dan kalau malam itu terasa dada itu ada yang injak. Sehingga saya itu lemas sekali. Jadi akhirnya saya mencoba berobat.
dan ada yang ngasih tahu. Saya coba dengan itu akhirnya mengeluarkan jarum, cuman walau alam ada 15 jarum dari badan saya. Dan tapi setelah itu seminggu kemudian badan saya seperti itu lagi, terasa lagi. Akhirnya saya coba lagi pengobatan kedua, tapi tetap tidak berhasil. Dan akhirnya suatu saat ponakan saya ngasih tahu ke sini, dan alhamdulillah saya bisa di sini. Ya. Mas Robi boleh tahu metode pengeluaran jarumnya itu bagaimana Ibu? Itu pakai telur, Aha. pakai telur Terus? ditempel di tubuh, tapi setelah dibuka telurnya itu ternyata kayak rambut-rambut, isi rambut-rambut pas dibuka itu terus keras gitu. Terus diambilin seperti jarum gitu. Dan akhirnya dihitung itu ada 15 gitu. Terus kata si paranormal ini apa analisanya? Apa yang dia ngerjain Ibu apa-apa gitu? Ya sepertinya sih seperti itu gitu. Ada yang tidak suka dengan saya. Cuma Siapa katanya? Nyebutin nggak? Oh tidak menyebutkan. Cuman ya walhu alam itu gitu. Sampai sekarang masih terjadi sakitnya. Kalau sekarang itu kayak tubuh itu kayak disiram es, kayak netes dingin gitu di kepala, kadang sama di dada nyesek. Terus itu tapi berasanya itu apalagi kalau sholat gitu, sholat itu kaki kayak dipegangin gitu, tapi pegang yang dingin gitu. Kalau lagi nggak sholat itu tidak terlalu terasa sekali. Oh malah kalau mau mendekatkan diri ke Allah, Iya, itu semakin yang disiksa gitu. Di sini yang panas gitu, yang terasa sekali. Kalau lagi seperti ini sih tidak begitu gitu. Kalau lagi tidak sholat tidak. Kalau tadi niat dari rumah mau ketemu Pak Ustadz, ada seperti Ya, itu saya baru datang ke SMC itu baru di depannya aja itu kepala tuh udah rasa nyut udah kurang enak rasanya gitu. berlangsung berapa tahun jadi ini semua? Baru 3 bulan. Oh baru. 3 bulan. Jadi Bapak juga baru ini Iya. perginya. Aduh Ibu turut berduka cita Terima ya. kasih. Anak-anak gimana ngelihatnya? Ya itu akhirnya anak-anak kena, aku hanya punya mama harus berobat, itu aja yang menguatkan saya. Kadang-kadang saya suka ngerasa was-was sendiri yang cepat putus asa gitu. Itu. Iya. Cuman karena anak-anak aku cuman punya mama, itu yang menguatkan saya. Akhirnya bisa di sini. Iya. Ya apa yang disampaikan oleh anak-anak Ibu itu saya yakin juga apa yang Allah mau sampaikan ke Ibu ya. Insya Allah. Ibu harus kuat. Insya Allah, Yakin nggak bakal sembuh? yakin insya Allah. Kalau dari Dengan- hati yakin ya? Yakin dengan pertolongan Allah. Insya Allah ya. Yaudah, mau disembuhin sama Pak Ustadz ya? Insya Allah mau. Aku mau tanya dulu itu paranormalnya di mana itu? Lagi itu saya di daerah Serpong. Di daerah Serpong itu pun karena ada yang ngasih tahu gitu kan, dia mau menolong saya karena melihat saya kesakitan mungkin gitu ya, akhirnya ya dalam keadaan kesakitan ada yang ngasih tahu, ya udah saya coba gitu, mencoba gitu ya. Setelah itu sih seminggu enak tenang gitu, tapi setelah itu berasa lagi gitu. Oke. Nah, terus ke rumah pun itu ada datang kelelawar yang gede banget, tapi akhirnya mati di gerasi gitu. Oke. Di gerasi rumah. Ya, sebelum saya ke Pak Ustadz, pertanyaan terakhir saya, Ibu apa memang merasa ada seperti kesalahan sama orang kah? Ya, kalau Allah Iya, kalau wallahu memang alam. orang yang melakukan lah ya orang Iya, lain ya. iya. Apakah Ibu mungkin pernah menyakiti hati seseorang? Untuk sejauh pribadi saya sih tidak merasa gitu. Cuman kalau berhubungan sama almarhum itu saya kurang tahu gitu. Gitu. Ya, udah. Saya malah mau tanya persoalan keluarga aja. Ya. Ibu, saya mohon maaf nih, Ibu Iya. sering marah nggak sih sama suami sebelum suami meninggal maksud Sama saya? almarhum ya. Enggak. Marahnya di sini? Oh iya. Ya, sudah itu namanya juga marah. Benar? Iya. Kenapa Ibu bisa marah sama suami walaupun disimpan? Apa kesalahan suami apa? Saya mau tanya itu dulu. Karena suami saya punya darah tinggi. Hmm. Makanan kita ini Jaga, tapi jaga, terus tapi beliau nggak mau. Gitu. Kadang-kadang itu yang Dilanggar, itu Ibu saya jengkel. ngasih tahu, udah ngasih tahu gitu kan, tapi masih tetap di Keras ini. kepala. Akhirnya Mendem. gitu. Jadi lebih baik diam gitu.
Dan itu sering ya Bu ya? Sering sekali. Ya sudah, Ibu yang tadi rasakan sakit di mana sih? Coba saya mau tanya. Saya mau diulang lagi sakitnya di Ya. mana? Dari kepala, pundak, Lutut, ya, kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Kayak lagu ya Pak Ustadz. Iya. Dan tadi tambahannya seperti disiram es. disiram kayak mengalir gitu, kayak dingin gitu. Sama di sini hulu hati tuh kayak dikempit dingin gitu es. Dikempet dingin. Iya, ya. Itu ada beberapa, kayaknya ibu siapa tadi? Neti, Neti. Pak. Ibu Neti. Iya. Kayaknya ibu sebelum ini juga kayaknya ngamalin sesuatu. Bacaan maksud saya. Oh, Ya karena ingin sembuhnya itu kali ya. iya. Ngamalin, bacain Iya, karena disuruh seseorang. betul. Bener ya? Benar. Ya selama ini yang saya amati, kalau saya itu ke masjid melihat orang baca Quran, itu ada yang orang baca Quran itu ada yang di sekitar tubuhnya nggak ada jin, ada yang orang baca Quran di sekitar tubuhnya ada jin. Oh, gitu. Nah kalau yang nggak ada jin saya nggak terlalu ini, tapi kalau yang ada jin saya tanya Iya. kenapa baca Quran gitu. Saya selalu tanya begitu dulu. Dia selalu bilang saya punya keinginan ini, selalu seperti itu. Nah akhirnya saya menyimpulkan berarti dia yang baca Quran ini niatnya hanya duniawi. Paham ya? Ya, paham. Jadi itu akhirnya saya insya Allah bisa menyimpulkan bahwa kalau kita siapapun orang Islam yang membaca Quran itu niatnya duniawi, Iya. biasanya itu masuk. Jadi makanya saya lihat kayaknya ini adalah bacaan, tapi nggak perlu disebutkan suratnya ya Bu ya. Iya, Ada bacaan seperti itu? ada. Oh ya sudah Iya. cukup. Iya. Ibu, Iya. sekarang agak sesak enggak? Sekarang? Iya. Oke ya, saya coba aja Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan saya memerintahkan ilmu yang ada di dalam tubuhnya Ibu Neti. Ya Allah, amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ilmu dari suaminya Ibu Neti, yang engkau saat ini menyerang Ibu Neti, kemarahanmu pada Ibu Neti. Mulai hari ini, engkau diam menunggu dari doaku. Amin. Laksanakan perintahku semata-mata karena Allah. Amin. Laksanakan. Amin. Coba Ibu gimana? Tenang? Tenang, tenang. Oh. Ini tenang, ini baru saya tenangkan ilmunya. Jadi saya belum mengeluarkan. Jadi berarti ini ilmunya pakai jin. Jadi hampir semuanya ilmu orang pinter atau dukun itu selalu pakai jin. Kalaupun saya bisa nenangin sebenarnya ini atas izin Allah aja. Amin ya Allah. Jadi kalau saya sih sebenarnya hanya berlindung pada kuasa Allah. Berlindung pada kuasa Allah sebenarnya saya nggak punya kekuatan. Saya hanya memerintahkan diam. Lebih enakan sekarang? Lebih enak. Lebih enakan. Lebih Apa enak, cukup alhamdulillah. segini aja Ibu? Jangan Pak Ustadz. Kenapa jangan? Ya harus sembuh. Ya Biar sudah. sembuh total Pak Ustadz. Ibu, Ya, di luar itu kepalanya sekarang enak belum? agak enak. Lebih ringanan? Iya, lebih ringan. Berarti sebenarnya persoalan Ibu itu persoalan keluarga. Makanya kalau saya selalu, walaupun Allah mengizinkan saya Iya. ngerti masalah santet, sihir, teluh, tapi saya nggak akan lari ke situ. Ya, Karena saya tidak mau membodohi orang. Makanya Iya. di sini saya lihat ini masalah keluarga awalnya. Tetapi karena Ibu tidak tahu, ke dokter juga pusing, nggak Iya, sembuh. iya. Akhirnya Ibu ke orang pintar. Betul. Sebenarnya orang itu juga bodoh. Karena dia nggak tahu. Makanya di sini kan kita buktiin aja. Iya. Ini kan ada yang menonton nih, pemirsa juga lihat. Saya nggak nyentuh, saya nggak kenal. Saya kenal Iya. sama Ibu. enggak. Nah, saya nggak kenal, saya hanya lihat, oh ini ada ilmunya suaminya. Saya suruh tenang, seseknya mulai hilang. Di perut, oh di perut nih kayaknya ilmu orang lain nih, ilmunya orang pinter nih. Saya bodohin ilmunya. Saya suruh diam, dia diam. Nah pada waktu diam ini sebenarnya kita sudah bisa berpikir bahwa ilmu itu kalau dengan orang yang memang kalau kita semua ingin sujud pada Allah Ta'ala dengan benar, ilmu itu bisa dikuasai oleh orang tersebut. Makanya di sini saya perlihatkan bahwa jangan ke orang pintar karena kita akan selalu dibodohi oleh orang-orang seperti itu.
Kalau sakit silahkan ke dokter. Kalau nggak ketemu, cari saya, udah selesai. Pak Ustadz, berikut dengan jarum-jarum dalam telur tadi berarti bentuk pembodohan dari para Lah iya, emang dia punya ilmu sulap. Ilmu sulap kan banyak. Ada HP dimasukin botol plastik aja begitu. Ibu nggak usah takut Gimana sama sih? jarum tadi. Berarti malah nggak ada sering- yang mencelakai beliau, Pak Nggak Ustadz? ada. Oh, alhamdulillah. ya Gimana Allah. sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Itu kan sering masuk itu loh. Mas Robi, Yap. apa yang masuk ke botol itu kan banyak di TV-TV itu. Betul, Pak Ustadz. Iya, maksud saya itu untuk TV aja boleh lah. Oh, gimmick-gimmick berarti nggak ada Ibu Nggak ada jarum-jarum, itu. alhamdulillah. Hah? Iya, alhamdulillah. Itu ada, tapi hanya untuk konsumsi TV aja. Iya, di Ibu nggak maksudnya. Tapi kalau jarum-jarum, udah lah nggak usah kurang pintar, itu aja. Alhamdulillah. Paham ya? Ibu maunya apa sekarang? Sembuh. Sembuh. Kalau saya nggak mau kenapa? Jangan Pak Ustadz, kan saya mau sembuh Pak Ustadz. Mau sembuh ya? Ya sudah, Ibu jangan kurang pintar. Sini, Mas Robi Ibu pegang. udah pakai jilbab, kurang pintar lagi. Malu-maluin Rasul nanti. Jangan, ya. Walaupun dia katanya Ustadz, nggak usah. Betul. Namanya orang itu biasanya masih banyak salah, termasuk saya masih banyak salah. Tapi saya berusaha untuk bagaimana kita itu belajar baik. Kayak begini saya lihat, oh itu ilmunya dukun. Saya stop untuk tidak kerja. Karena saya juga bingung kerjaan dia itu ngapain ya di perutnya orang kan gitu ya. Oke Ibu Neti, aminkan doa saya ya. Ikhlas semua ilmu ini saya lepaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Berikanlah kesembuhan pada Ibu Neti ya Allah amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Neti bisa meningkatkan iman ketakwaannya Ibu Neti padamu ya Allah amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum, terima kasih Pak Ustadz. Apa rasanya sekarang? Udah agak enteng. Enteng kan? Iya. Kepalanya ringan, perutnya Perut udah- Ringan? Ringan. yang sesek tadi hilang. Hilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan ke orang pintar, jangan ke dukun. Yang boleh hanya di Pak Ustadz. Pak Ustadz. Iya nggak apa-apa. Yang boleh hanya di Di rahasia batin. Pak Ustadz, Iya. maaf aku mau nanya. Berkali-kali tadi dalam doa Pak Ustadz menyebutkan ilmu suaminya Bu Neti. Emang apa yang terwaris? Jadi Pak Ustadz? gini, nah inilah orang pintar yang bodoh itu begitu ya. Orang pintar yang bodoh. Orang pintar itu bodoh, makanya di sini kenapa orang itu selalu ke orang pintar gitu. Gini loh. Jadi Ibu Neti kenapa tadi saya tanya, Ibu sering sebel nggak sama suami? Sebenarnya Iya. sebelnya lama. Iya. Nah sebenarnya sebelnya Ibu ini itu kebaca sama ilmunya suami. Suami itu punya ilmu. Sebenarnya ilmu itu nyerang ke Ibu. Nyerang ke Ibu, sebenarnya. Iya. Cuma belum dirasain. Nah pada waktu suaminya meninggal, sakitnya mulai muncul. Iya. Nah itu secara real itu udah bisa dibaca sebenarnya bahwa setelah suaminya meninggal sakitnya muncul itu siapapun orang biasanya itu pasti suaminya punya ilmu nyerang istrinya siapapun. Itu penelitian saya begitu, disertasi saya itu begitu. Iya. Disertasi saya untuk dokter yang tidak ada universitasnya itu. Maaf Pak Ustadz, Ibu maaf saya harus bahas tentang almarhum sebelum Iya. saya pamitan. Berarti Iya. apakah almarhum juga sakit-sakitan karena ada ilmu yang... Ah itu nggak tahu karena saya kan nggak dampingi, saya kan bukan susternya. Nggak tahu saya. Iya, yang tahu kan beliau. Jadi ilmunya nyerang, nah, setelah beliau meninggal ilmunya bereaksi. Nah ilmunya bereaksi ini di dalam tubuh Ibu Neti ada ilmu dari orang tua. Bertempurlah dua ilmu ini. Lah karena Bu Neti itu nggak ngerti, ke dokter juga kok nggak sembuh, ini iya. nggak sembuh, akhirnya ya jengkel juga ya. Akhirnya ya itulah ke orang pinter yang bodoh itu tadi. Iya. Siapapun orangnya ya begitu, tidak tahu. Mau ke ini, ke itu, dia harusnya tahu, mau menganalisa tahu. Sehingga pada waktu, kan begini, mau melakukan sesuatu, mamanya dokter itu mau operasi kan harus tahu penyakitnya. Iya. Kalau tidak tahu penyakitnya gimana mau ngoperasi? Asal bedah begini kan susah. Nah ini harus tahu, Iya. kemudian harus diselesaikan, persis doanya sama seperti yang ada di tubuhnya Ibu Neti.
Ibu makasih banyak Ah, ya. sama-sama. Semoga kesembuhan sama Ibu. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Dan secara nggak langsung almarhum suami didoakan se-Indonesia loh tadi. Amin. Ya, semoga selamat Ibu Amin. juga dunia Amin, akhirat amin, Ibu amin, ya. amin. Pak Ustadz makasih banyak. Pak Ya. Ustadz Ustadz, cepat sembuh makasih. Ibu Ya. ya. Ya silakan Ibu silakan. Ya.